Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, tim Bahan Alam Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi. Kali ini kita akan membahas tentang preparasi pembuatan ekstrak Piper Betel atau daun silih. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat ekstrak Piper Betel atau daun silih untuk pembuatan hand sanitizer. Yang pertama sama seperti saat kita membuat meniran tadi, kita sepasi basah dulu, kita pilih yang bagus-bagus dulu. Yang kuning-kuning seperti ini tidak usah digunakan ya, kita sisihkan. Jadi kita ambil penampan yang berbeda, kita ambil yang bagus-bagus dulu. Oke, kita lanjut sepasi, yang kita ambil daunnya teman-teman. Jadi gagangnya tidak kita gunakan karena memang yang akan kita manfaatkan adalah daun sirihnya yang nanti kita akan gunakan untuk pembuatan hand sanitizer. Ini daunnya, kita pilih daun yang bagus, kita pisahkan dari pengotor-pengotor. Oke, pencucian kita gunakan air mengalir ya. Jadi kita bersihkan daunnya supaya benar-benar bersih. Saat kita gunakan dia benar-benar hilang dari kontaminasi, dia tidak ada kotorannya sama sekali ya, dengan air mengalir sampai dia benar-benar bersih. Langkah selanjutnya kita lakukan adalah perajangan daun sirih ini. Sebenarnya untuk daun sendiri tidak dilakukan perajangan juga tidak apa-apa, tapi tujuannya adalah perajangan ini kita lakukan untuk mempercepat saat proses pengeringan, juga memperluas luas permukaan dari daunnya supaya cepat kering. Kita rajang ya. Ada beberapa bagian saja, tidak perlu tipis-tipis, tidak perlu kecil-kecil. Oke, ini daun sirih tadi yang sudah selesai dirajang. Jadi seperti ini ya penampakannya, dia sudah dicuci, sudah dirajang, sudah dibersihkan, siap untuk proses selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan yang kita lakukan saat ini boleh dengan pengeringan dengan sinar matahari, boleh. Oke, tapi kita pakai oven saja ya pengeringannya ya. Oke, proses selanjutnya yaitu pengeringan. Anggap ini oven sudah disetel dengan suhu 50 derajat Celcius. Jadi kita keringkan dengan suhu 50 derajat Celcius. Kita buka dulu ovennya. Kemudian kita masukkan. Nah ini ya, kita masukkan ke dalam ovennya. Kita tutup. Kita tunggu sampai kering. Kapan dia kering? Pengeringan itu biasanya dia dikatakan kering kalau saat dia sudah beberapa saat, kalau kita remas seperti itu, dia sudah patah. Atau kalau Anda menghitung LOD-nya sudah rapuh dan patah. Kalau kita hitung LOD-nya biasanya kurang dari 5%. Ya teman-teman, proses selanjutnya yaitu setelah tadi terakhir kita oven, kita sudah setasi kemudian kita oven. Nah kemudian jadi simplisia kering, kita grinding terlebih dahulu. Setelah kita grinding, proses selanjutnya itu pengayakan. Nah hayakan yang kita gunakan di sini adalah hayakan atau mesh dengan ukuran 60 sesuai dengan yang kita gunakan, sesuai dengan pedoman yang ada di Farmakope Herbal Indonesia. Oke, kita ayak sebentar. Kita goncang-goncang sebentar. Oke, ini hasil ayakan dari Piper Betel atau sirih tadi seperti ini ya teman-teman. Derajat kehalusannya sudah sesuai dan sudah siap untuk kita lanjutkan proses selanjutnya yaitu maserasi. Oke teman-teman, proses selanjutnya yang kita lakukan terhadap serbuk sirih ini yaitu kita ekstraksi. Dengan metode yang kita gunakan adalah metode maserasi, sama ya dengan proses ekstraksi yang kita lakukan atau metode maserasi yang kita gunakan pada meniran tadi, yaitu sama di sini. Anggap saja di sini 10 gram, kemudian kita masukkan ke dalam bejana maserasi, kemudian kita masukkan pelarutnya adalah pelarut etanol, kemudian kita proses selanjutnya dengan pemekatan. Perbandingan dari serbuk dan juga pelarut yang kita gunakan adalah 1:10. Jadi kalau di sini serbuk yang kita gunakan adalah 10 gram, berarti pelarut yang kita gunakan atau kita masukkan dalam bejana maserasi sebanyak 1 liter. Oke teman-teman, jadi ini isinya adalah serbuk dari Piper Betel atau sirih tadi, kemudian pelarutnya etanol dengan perbandingan 1:10 tadi. Kemudian nanti proses selanjutnya yang kita akan lakukan, ini kita diamkan selama
48 jam dengan pengadukan selama 6 jam di awal. Jadi 6 jam dulu, kemudian 18 jam kita diamkan, kemudian diulang lagi untuk hari berikutnya. Setelah itu kita saring. Oke, jadi ini setelah 2 hari, ini nanti kita akan lakukan penyaringan. Penyaringan jangan lupa ya teman-teman, kita saring dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan kain flanel terlebih dahulu, kemudian kita buang residunya, kemudian ekstrak cairnya itu kita saring lagi dengan kertas saring. Oke, setelah tadi proses ekstraksi selesai, ini filtrat yang sudah kita dapat, kemudian akan kita masukkan ke dalam atau kita keringkan ke dalam alat rotary evaporator. Ini alat rotary evaporator sama seperti proses yang sebelumnya. Rotary evaporator di sini digunakan untuk memisahkan atau menguapkan larut ya. Larut yang kita gunakan itu adalah etanol. Jadi kita pisahkan etanolnya dari simplisi atau ekstrak yang sudah kita dapat atau filtratnya tadi. Nah, kemudian setelah itu setelah proses rotary evaporator selesai atau nanti ekstrak atau filtratnya yang kita dapatkan adalah sudah sedikit mengental, kemudian akan kita masukkan ke dalam pengeringan atau oven dengan suhu 60 derajat Celcius atau di bawah dari 60 derajat Celcius. Oke, ini ya teman-teman, dari hasil proses ekstraksi dengan proses maserasi dan sudah dipekatkan hasil ekstrak dari paper beta adalah ini, bisa dilihat ini ekstrak kental dari paper beta yang nanti siap dilakukan proses selanjutnya, yaitu dibuat sediaan hand sanitizer.